Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali saya akan membaca kitab yang ditulis oleh salah satu Habib, yaitu kitab Al-Amali yang ditulis oleh Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Sakop, yang kemudian banyak ditambahi redaksinya oleh Habib Toha dan juga ditambahi oleh putranya. Dan kitab Al-Amali ini sudah saya bahas kemarin satu kali, yaitu membongkar dongeng-dongeng khurafat yang disebut sebagai keramat oleh orang-orang Pahlawi. Dan kali ini pun sama, saya akan membongkar dongeng-dongeng khurafat yang begitu dipercayai oleh para kabib Pahlawi dan oleh para mukibinya sebagai keramat yang luar biasa. Dan keramat ini keramat yang menurut saya tidak benar-benar terjadi. Ini adalah dongeng semata yang kemudian ditulis dalam kitab biar seakan-akan tokoh Habib tersebut benar-benar memiliki keramat yang luar biasa, padahal tidak sama sekali. Nah, kitab Al-Amali yang akan saya baca ini di halaman 116. Ada salah satu kabib, yaitu moyang dari penulis kitab Al-Amali ini, yaitu Habib Ali As-Sakov. Ini di samping begitu ingin dicium Rasulullah dan itu terlaksana, kemudian Habib ini melakukan sholat fardunya ini seringkali di makam Rasulullah. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan ada kejanggalan yang perlu kita kritisi. Redaksi yang akan saya baca saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak, dan sebagai bukti bahwa itu benar-benar redaksi yang tertulis dalam kitab Al-Amali dan bukan karena saya menebar berita hoax. Mukimat ini beda dengan mukibin. Kalau mukimat ini tidak hanya bernarasi, tetapi apa yang disampaikan oleh mukimat ini ada dasarnya, dan dasarnya ya kitab Pahlawi. Sehingga ketika para kabib nonton video saya, ketika para mukibin juga nonton video saya, maka tidak akan bisa menyanggung lagi, tidak akan bisa ngeles lagi. Paling mentok-mentoknya ya framing, ngatain yang tidak-tidak. Itu memang sudah skenario baik dari kabibnya maupun dari mukibinya. Alih-alih tidak mampu membantah dongeng-dongeng tobol yang tertulis dalam kitab moyang-moyang mereka, maka jurus terakhir adalah mengframing. Dan ini menandakan itu bukan cucu Rasul. Cucu Rasul kok gila nasab. Saya tampilkan redaksinya di layar dan akan saya baca. Wa mimma katabahul ahu Muhammadun wa samitna minal habibi Ali maknahu qalal habibu aliyu kharajtu dzata yaumin bil madinatil munawwarati biwajhatin qawiyatin ilal hujrati syarifati ala ayyuqab bilani habibi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallama wajalastu tujahal hadratis syarifati. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang ditulis atau sebagian yang ditulis oleh saudara Muhammad dan kami mendengar maknanya dari Habib Ali. Habib Ali berkata, suatu hari di Madinah Al-Munawwaroh, aku keluar dengan tekad yang kuat menuju Al-Hujroh Asy-Syarifah,
atau makam Rasulullah ini. Jadi Al-Hujrah Asy-Syarifah ini ya lokasi makam Rasulullah. Agar apa? Habib Ali mendatangi Al-Hujrah Asy-Syarifah ya agar kekasihku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menciumku dan aku duduk menghadap ke arah makam yang mulia itu. Jadi suatu ketika di Madinah Al-Munawwaroh, Habib Ali As-Saqqaf ini tekadnya begitu kuat, ingin mendatangi makam Rasulullah. Sehingga tujuan Habib Ali mendatangi makam Rasulullah ini agar keinginannya itu dikabulkan, yaitu agar dicium Rasulullah. Maka Habib Ali pun duduk menghadap ke arah makam Rasulullah. Kemudian kita masuk ke halaman 117. Fa'idha bi'audin min nurin fawqa qabrihi asy-syarifi fa'idha bidhatihi syarifati tasyakhasat min dzalikan nuri fakhotabani wa basyaroni wa qala li amma tarudo ya aliyu anna a'malaka wa a'mala ashabika maqbulatun indallahi ta'ala fakultu bala ya Rasulullah wa ta'akhartu min haibatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa hadhihi aqdamu bisyaratin basyaroni biha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama li wa li ashabi wa dzakara ba'du shadiqina annahu kasiron ma yura yusalli ba'dul faraidi fir raudhatus syarifati wa kana radhiyallahu anhu kafiral ijtima'i bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa antafa'a bihi wa takharraja alaihi kasiruna la yadbituhum abdun haqqallahu lana sidqal intifa'i wa sihatan nasabi wa ada alaina min barakati tilka durusilati ahyatin nufus. Artinya apa? Artinya setelah Habib Ali ini mendatangi makam Rasulullah dan duduk menghadap ke makam Rasulullah, tiba-tiba ada tiang cahaya di atas makamnya yang mulia. Lalu sosok beliau yang mulia tampak dari cahaya tersebut. Kemudian beliau berbicara kepadaku dan memberikan kabar gembira kepadaku. Jadi Habib Ali mendatangi makam Rasulullah, menghadap ke makam Rasulullah. Maka setelah Habib Ali duduk menghadap makam Rasulullah, tiba-tiba ada cahaya. Cahaya di atas makam Rasulullah. Lalu sosok beliau yang mulia, artinya sosok Rasulullah, ini tampak dari cahaya tersebut. Keren kan? Jadi Rasulullah menampakkan diri di makamnya. Kemudian Rasulullah bersabda, katanya, bersabda kepada Habib Ali dan memberikan kabar gembira kepada Habib Ali. Kabarnya apa? Beliau berkata kepadaku, tidakkah engkau ridho wahai Ali bahwa amal-amalmu dan amal-amal sahabatmu diterima di sisi Allah Ta'ala? Jadi Rasulullah itu menampakkan dirinya dalam cahaya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Habib Ali. Sabdanya gimana? Sabdanya memberikan kabar kepada Habib Ali bahwa seluruh amal-amal Habib Ali dan para sahabatnya ini telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya, keren. Lalu Habib Ali menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lalu aku mundur karena wibawa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Rasulullah memberikan kabar kepada Habib Ali bahwa seluruh amal-amal Habib Ali dan para sahabatnya ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Habib Ali ini merasa gembira, merasa senang. Lalu Habib Ali mundur dari posisi duduknya,
karena wibawa Rasulullah. Saya lanjut. Ini adalah kabar gembira yang paling agung yang disampaikan Rasulullah kepadaku dan para sahabatku. Jadi kata Habib Ali bahwa kabar seluruh amal-amal Habib Ali diterima Allah dan juga seluruh amal para sahabatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Habib Ali merasa sangat gembira dan merupakan kabar yang paling agung. Jadi maksudnya bahwa seluruh amalnya Habib Ali dan seluruh amal mukibin-mukibinnya ini sudah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau pengen amal-amalnya diterima oleh Allah ya jadi mukibin Ba'alawi. Ya seperti yang tertulis dalam kitab Al-Amali ini kan, seluruh amalnya Habib Ali dan seluruh amal para mukibin-mukibinnya diterima Allah. Ini langsung disampaikan Rasulullah karena Rasulullah menampakkan dirinya di makam Rasulullah menjumpai Habib Ali As-Sakop. Keren ya. Jadi wali-wali Ba'alawi ini bukan kaleng-kaleng. Seringkali dijumpai Rasulullah, seringkali duduk bareng dengan Rasulullah. Padahal antara Rasulullah dan Habib-Habib Topolowi ini terpaut ratusan tahun. Tapi ya sudahlah. Namanya juga kaum Topolowi. Kisah-kisah yang dimuat dalam kitabnya juga kitab Tobol itu. Ceritanya juga cerita Tobol bohong. Untuk menghebatkan saja. Jadi yang nulis kitab ini kan cucunya, cucu dari Habib Ali. Yang nulis Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Sakop. Itu yang nulis kitab Al-Amali, cucu dari Habib Ali. Ya karuan saja. Cucunya ya pengen kakeknya di mata publik itu dikenal sebagai wali, dikenal sebagai orang yang punya keramat luar biasa. Sehingga dalam kitab Al-Amali ini dimuatlah dongeng-dongeng palsu terkait keramat-keramat Habib Ali As-Sakop. Habib Ali As-Sakop mendatangi makam Rasulullah, kemudian Rasulullah menjumpai dalam wujud cahaya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Habib Ali, memberi kabar gembira katanya. Wahai Ali, apakah engkau ridho ketika amalmu dan amal para sahabat-sahabatmu telah diterima oleh Allah? Jadi amalnya Habib Ali dan amal seluruh sahabat-sahabatnya atau mukibin-mukibinnya yang diterima Allah. Habib Ali katanya sangat gembira mendengar kabar seluruh amalnya diterima oleh Allah. Jadi orang-orang Ba'alawi ini kalau sudah mati ya pasti jadi wali. Semua orang Ba'alawi kalau sudah mati jadi wali. Yang hidupnya biasa nanti setelah beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun dibuatlah kitab-kitab manaqib yang bikin ya kalau nggak anaknya ya cucunya. Lalu dibuatlah dongeng-dongeng untuk menghebatkan bapaknya atau menghebatkan kakeknya. Ini skenario untuk mengangkat rating orang-orang mereka agar dalam pandangan publik orang Ba'alawi itu orang yang penuh kemuliaan di sisi Allah. Padahal yaitu dongeng-dongeng palsu. Dan sayangnya kejahatan yang sudah terlanjur terorganisir dari dulu ini susah dihentikan. Banyak orang-orang yang cenderung teracuni oleh dongeng-dongeng yang termaktub dalam kitab Ba'alawi. Ini salah siapa? Sebenarnya salah kita sendiri. Kenapa kita begitu mudah mempercayai sesuatu atau keramat-keramat yang ditulis dalam kitab-kitab Ba'alawi, sementara kita tidak mau jeli, tidak mau teliti, dan tidak mau mencari tahu apakah itu cerita palsu atau cerita yang benar-benar terjadi. Tapi ya sudahlah, uang nyatanya saat ini ya sudah terbongkar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk membongkar kebobrokan orang-orang Ba'alawi dan juga kitab-kitab Ba'alawi yang kitabnya itu sebenarnya isinya penuh kebohongan. Saya nggak yakin kalau Habib Ali dijumpai Rasulullah, kemudian Rasulullah langsung bersabda kepada Habib Ali, memberi kabar bahwa amal
Habib Ali dan amal para mukibin-mukibinnya itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terlalu mengada-ada, ini terlalu mengada-ada. Kemudian saya lanjut arti dari redaksi yang tadi saya baca. Sebagian orang yang jujur menyebutkan bahwa seringkali Habib Ali menunaikan sebagian sholat fardu di Raudhah Asy-Syarifah. Nah, ini yang akan saya kritisi habis-habisan. Jadi cerita ini diceritakan oleh orang jujur. Orang jujur yang mana? Orang jujur siapa? Nah, ini sudah menjadi ciri khas kitab Ba'alawi. Membuat satu kisah keramat diceritakan oleh orang yang alim, atau diceritakan oleh orang yang jujur, atau diceritakan oleh orang yang alim tanpa disebut namanya. Ini sudah menjadi gaya. Agar apa? Ya agar tidak bisa diverifikasi. Nah, dalam kitab Al-Amal ini disebutkan oleh orang jujur bahwa Habib Ali seringkali terlihat sholat di Raudhah Asy-Syarifah. Sholat fardu loh. Ini sholat fardu di sekitar makam Rasul. Ini seringkali. Nah, kalau bahasa sering ini kan terhitung berarti. Wong dalam sehari semalam kan sholat fardu kan 5 waktu. Kalau disebutkan Habib Ali sering atau sebagian menunaikan sholat fardunya di makam Rasulullah, ini ya paling tidak hampir tiap hari berarti. Hampir tiap hari, misalnya zuhurnya atau asarnya ya sholatnya di makam Rasulullah. Saya lanjut. Beliau Habib Ali radhiyallahu anhu sering sekali bertemu dengan Nabi. Nah, ini kan, jadi Habib Ali itu katanya orang yang sering kali berjumpa dengan Nabi. Entah jumpanya dalam rangka apa, jumpanya di mana, apakah ini halusinasi atau khayalan, atau orang yang pengen jadi cucu Nabi sehingga membuat cerita-cerita yang berkaitan dengan perjumpaan dengan Rasulullah. Saya yakin ya begitu. Tapi ya kiai-kiai sudah terlanjur banyak yang percaya. Terus santri-santri juga sudah terlanjur banyak yang percaya dan mempercayai kitab-kitab khurafat Ba'alawi sebagai sebuah keramat. Nah, ini sangat disayangkan. Kemudian saya lanjut. Banyak orang yang mengambil manfaat darinya dan dididik olehnya yang jumlahnya tidak terhitung. Semoga Allah mewujudkan bagi kita kejujuran dalam mengambil manfaat kesohihan nasab dan mengembalikan kepada kita keberkahan dari pelajaran-pelajaran yang telah menghidupkan jiwa-jiwa tersebut. Nah, saya akan mengkritisi dongeng Habib Ali. Sebagian sholat fardunya itu di makam Rasulullah. Nah, Habib Ali ini kan orang yang hidup di Tarim ya. Habib Ali As-Saqaf ini orang yang hidupnya di Tarim. Kemudian kalau disebutkan sholatnya di Madinah, berarti sholat fardunya di Madinah. Jarak tempuh antara Tarim dan Madinah ini sangat jauh loh. Nggak main-main karena ini beda negara. Jadi Tarim, Hadramaut Yaman, dan Madinah Arab Saudi ini cukup jauh. Mengingat keduanya berada di negara yang berbeda dengan bentang geografis yang luas. Maka akan saya tunjukkan seberapa jauh sih antara Yaman Tarim dengan Madinah makam Rasulullah kalau ditempuh dengan jarak udara. Secara garis lurus jarak antara Tarim dan Madinah adalah sekitar 1513 km. Ini kalau dari Tarim ke Madinah ini ditempuh dengan jalur udara. Itu jarak tempuhnya cukup jauh, 1513 km. Lah kok Habib Ali ngomongnya seringkali sholat fardu di makam Rasulullah, di Raudhah Asy-Syarifah. Ini gimana? Apa mak jelek dari Tarim langsung nyampe di Madinah? Atau cukup mengendalikan cipta langsung nyampe di kota Madinah? Wah, ini kan hanya ada di film-film. Mungkin ada
wali yang diberi kapasitas semacam itu mungkin ada. Saya tidak mengingkari. Tetapi untuk Habib Ali As-Sakop yang katanya sholatnya di Raudhah Asy-Syarifah, ini saya tidak percaya. Kenapa? Karena Habib Ali sendiri ini mendokumentasikan kejadian itu. Semestinya orang yang punya keramat dan menyadari bahwa keramat itu milik Allah, tentu kejadian-kejadian yang aneh dan luar biasa ya tidak perlu didokumentasi. Untuk apa? Wong wali itu kalau keramatnya ketahuan banyak orang itu sebenarnya kan nggak suka. Tapi kan tidak. Wali Ba'alawi ini keramatnya itu justru dibukukan, ditulis agar semua orang tahu. Nah ini kan terbukti bahwa catatan ini kan dari Habib Ali sendiri. Habib Ali ini biasa sholat di Raudhah Asy-Syarifah. Ya walaupun kabar ini katanya diceritakan oleh orang-orang yang jujur. Tapi masa iya sih sholat jauh-jauh harus ke makam Rasulullah? Nah ini nggak beda jauh dengan Habib Pekalongan ya, yang katanya sholat Jumatnya di Mekah, padahal waktu antara Indonesia dan Mekah ini ya selisih 4 jam. Kalau di Indonesia itu sudah jam 12 ya paling tidak di Mekah baru jam 8-an. Bagaimana bisa sholat Jumatnya di kota Mekah? Ini sudah nggak masuk akal. Nah ini terjadi ternyata dalam kitab Ba'alawi pun Habib Ali As-Sakop ini sholat fardunya ini seringkali di makam Rasulullah. Padahal jarak antara Tarim dan makam Rasulullah kalau ditempuh lewat jalur udara itu sekitar 1513 km. Kalau ditempuh lewat jalur darat ini lebih jauh lagi, akan memakan jarak tempuh 1844 km, kurang lebih segitu. Maka apakah cerita semacam ini akan terus kita percayai sebagai keramat? Jangan-jangan ini adalah dongeng yang sengaja dibuat-buat untuk menghebatkan tokoh yang bernama Habib Ali As-Sakop. Kenapa? Ya karena kitab Al-Amali yang mengupas tuntas keistimewaan Habib Ali ini adalah cucunya. Seorang cucu tentu pengen nama kakeknya itu dikenal sebagai orang baik, dikenal sebagai wali besar, sehingga dibuatlah cerita-cerita palsu yang dimuat dalam kitab Al-Amali. Beda lagi ya kalau kitabnya kitab eksternal yang nulis orang lain, bukan dari keturunannya, bukan dari golongannya. Ini mungkin kita bisa mempercayai. Nah ini kan tidak, yang nuliskan keturunannya pasti penuh kebohongan. Nah ini jadi orang-orang Ba'alawi ini sukanya aneh-aneh. Tidak sholat ngomongnya sholatnya di Medina. Jadi ketika ditanya kamu nggak pernah terlihat sholat, oh sholat saya di Madinah. Nah ternyata ada kitabnya ini, kitab Al-Amali mengisahkan Habib Ali As-Sakop yang sholat fardunya itu sering di Madinah, padahal hidupnya di Tarim. Jarak tempuh antara Tarim dan Madinah itu 1513 km kalau lewat jalur udara. Kalau lewat darat 1844 km, lebih lama lagi. Kalau dijangkau saat ini lewat darat, naik angkutan ya, kalau tidak ada hambatan itu sekitar 11 jam. Itu dari Tarim ke makam Rasulullah. Ini kan kebohongan yang luar biasa dan kebohongan yang sudah terorganisir di kalangan Ba'alawi, sehingga banyak kiai-kiai yang tertipu, banyak santri-santri apalagi ini lebih mudah tertipu lagi. Maka saya mengajak untuk para kiai-kiai Nusantara yang masih menjadi mukibin, ayo gali kitab-kitab
manaqib Habib Alawi, maka nanti kalian akan menemukan dongeng-dongeng yang janggal di otak kita. Keramat tapi kok aneh, keramat tapi kok bikin perut mules. Nah, ini dongeng-dongeng tobol yang dikemas kemudian dituangkan dalam kitab, padahal itu ya kebohongan. Sholatnya di Madinah, padahal orangnya hidup di Tarim. Nah, dari kisah yang tertulis dalam kitab Al-Amali halaman 116 sampai halaman 117 yang baru saja kita bahas, ini menunjukkan bahwa orang-orang Balawi adalah orang yang halunya tingkat dewa. Jadi sangat halu, pengen jumpa Rasulullah katanya, kemudian Rasulullah benar-benar menjumpai dalam wujud cahaya, kemudian Rasulullah bersabda memberikan kabar baik kepada Habib Ali bahwa seluruh amal Habib Ali dan seluruh amal para mukibinya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok kemudian disebutkan oleh orang yang jujur katanya bahwa Habib Ali seringkali terlihat sholat fardu di makam Rasulullah. Ini juga hoax, karena jarak antara Tarim dan Madinah ini sangat jauh, memakan ribuan kilometer untuk menjangkaunya. Nah, apakah mukibin masih akan mempertahankan kebodohannya, atau mau saya ajak berpikir waras dan cerdas? Jika mukibin mau diajak berpikir waras dan cerdas, selamat, berarti Anda orang yang mendapat hidayah. Tapi jika Anda masih terus buta terhadap kebohongan-kebohongan Balawi yang kemudian tertuang dalam kitab-kitab mereka, ya saya tidak mengatakan Anda ini belum mendapat, Anda ini tidak mendapat hidayah, cuma belum mendapat hidayah saja. Barangkali di kemudian waktu ya akan mendapat hidayah dan sadar bahwa selama ini Anda telah menjadi pengikut cucu Nabi palsu, orang yang hanya ngaku-ngaku sebagai cucu Rasul, padahal boro-boro Arab. Jadi orang tidak Arab kok ngaku cucu Rasul, wong syarat cucu Rasul itu harus Arab dulu. Sementara Balawi itu hasil DNA-nya kan Yahudi Kaukasus, bukan Arab, kok ngaku cucu Nabi. Maka sangat aneh ya. Nah, itu saja yang bisa saya bahas dalam pertemuan kali ini. Setidaknya ini menjadi pelajaran baru dan wawasan baru untuk seluruh penonton video saya, bahwa ternyata dongeng-dongeng halu ini sudah bertebaran di kitab-kitab manaqib Balawi yang jumlahnya tak terhitung. Semakin kita cari kitab Balawi, maka pun di situ akan kita jumpai dongeng dobo lagi. Kita membaca kitab manaqib dari salah satu habib lain lagi misalnya, pun kita akan menemukan dongeng dobol juga yang isinya untuk menghebatkan tokoh yang ditulis itu. Maka sebelum saya tutup video ini, Balawi adalah orang yang halunya tingkat dewa dan suka memproduksi dongeng-dongeng dobol untuk menghebatkan klannya. Itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.